Para sahabat, para kepala desa yang bergerak sebenarnya tidak hanya menuntut masa jabatan 9 tahun. Ada poin lain yang lebih penting, yaitu kembalikan dana desa yang sudah dirampas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang saya sering sebut sebagai Undang-Undang Darurat Pandemi, itu kepada Undang-Undang Desa. Tetapi orang banyak, media, netizen, kerumunan, kelas menengah ngehek, itu umumnya hanya menembak isu 9 tahun masa jabatan kepala desa. Sementara isu tentang kembalikan dana desa itu tidak bakal memperoleh perhatian. Jadi artinya ini lebih banyak menembak aspek personal. Hanya pada posisi, pada sosok kepala desa. Artinya ketika kepala desa ini dikebiri kewenangannya, atau kepala desa hanya dijadikan sebagai kepala kantor, atau diperalat, ditindas, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang membela mereka. Justru mereka melihat bahwa ini dana desa itu sudah sangat besar. Mereka nggak mau tahu bahwa dana desa ini sebenarnya hanya menjadi program yang tidak sesuai dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Tapi hanya sebagai program yang sudah ditentukan dari atas, kepala desa, pemerintah desa tidak punya kewenangan yang memadai. Padahal yang selalu menjadi perhatian mereka, aspirasi mereka, tuntutan mereka, itu adalah otoritas desa yang dikebiri itu. Sebaliknya ketika kepala desa itu menuntut posisinya, menuntut kesejahteraannya, pasti akan dihakimi, akan dikenai dengan demoralisasi. Ini tidak imbang. Jadi ini hanya melihat sosok kekuasaan dan karena cara pandang yang anti kekuasaan, lalu yang mereka lakukan itu adalah mengkritik para kepala desa itu, tetapi mereka tidak pernah membela. Padahal ini adalah ada struktur yang subordinatif, struktur yang menindas. Banyak studi, banyak argumen, banyak temuan di lapangan menunjukkan bahwa dana desa yang diberikan pada desa itu menjadi alasan bagi negara untuk melakukan subordinasi terhadap desa. Bukan melindungi dan memperkuat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Kita kembali kepada frasa kembalikan dana desa ke dalam Undang-Undang Desa yang sudah dirampas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Mantan Ketua Pansus RUU Desa, Ahmad Mukoam, mengatakan bahwa ini Undang-Undang 2 Tahun 2020 ini kan sebenarnya kecelakaan. Masuknya mau beli kopi tetapi harus bikin undang-undang. Padahal secara prinsip di masa darurat, dengan spirit yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka solusinya juga darurat. Presiden bisa mengambil keputusan untuk melakukan relokasi, refocusing, APBN, APBD, APB desa untuk melindungi keselamatan rakyat dari bencana pandemi COVID-19. Tetapi yang dilakukan, karena dengan asas legalitas yang itu agak kontradiktif dengan prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, maka yang ditempuh adalah membuat undang-undang darurat itu. Yang itu tidak punya legitimasi yang memadai dan
Sekalipun pemerintah itu sudah mencabut PPKM, artinya ini sudah mengalami penurunan derajat dari pandemi ke endemi dan sekarang sudah ada kebebasan yang luar biasa dan ini patut kita syukuri, tetapi policy yang darurat yang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu belum dikembalikan. Jadi yang terjadi selama ini, begitu dana desa dicabut dari Undang-Undang Desa, kemudian diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian muncul lagi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, maka ini memisahkan antara rekognisi dan redistribusi. Memang secara prinsip bahwa rekognisi itu tidak hanya semacam pengakuan dan penghormatan. Secara ekonomi politik, rekognisi tanpa redistribusi itu omong kosong. Tetapi kalau redistribusi tanpa rekognisi, itu juga hanya semacam program dari atas yang itu tidak mengakui dan menghormati desa sebagai entitas yang berbeda dari kabupaten, provinsi, dan pemerintah nasional. Dan apa yang terjadi? Itu dana desa itu diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sebenarnya kalau mau konsisten dengan undang-undang itu, tidak perlu ada kata, tidak perlu ada policy, ada program dana desa. Seharusnya begitu. Ya. Tetapi yang terjadi dana desa tetap dipakai, tetap digunakan, bukan menggunakan undang-undang desa, melainkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi undang-undang yang dua-dua ini itu akhirnya melembagakan. Istilahnya ya sebenarnya sudah tidak darurat lagi, tapi melembagakan pola yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Itu memindahkan uang atau dana desa itu dari rezim desa ke rezim keuangan. Yang kemudian ini menghasilkan formasi tentang keuangan yang maha kuasa. Sebaliknya, implementasi dana desa itu memperalat mekanisme desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Baik itu musyawarah, kemudian APB desa, keuangan desa, dan sebagainya. Meskipun secara prinsip hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang sudah diatur oleh undang-undang itu juga didistorsi oleh banyak peraturan di bawahnya. Sehingga yang terjadi bahwa dana desa itu hanya semacam kucuran program yang sudah ditentukan dari atas, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, dan sebagainya. Dan itu menciptakan hubungan yang merenggang antara masyarakat dengan pemerintah desa, dengan kepala desa. Ketika ini RPJM desa, APB desa disusun secara partisipatoris, sekurang-kurangnya ya bersama-sama lah, melalui musyawarah desa. Kemudian disepakati, diputuskan itu. Begitu ini ada edaran dari atas, ada aturan dari atas, maka APB desa ini harus berubah. Lalu masyarakat akan mengatakan ini kepala desa mencela-mencele, tidak konsisten, tidak bisa dipercaya. Padahal yang membuat itu adalah kebijakan dari atas. Ini hampir sama dengan pengalaman sebelumnya tentang sistem keuangan desa. Ketika ini APB desa yang sudah dihasilkan melalui musyawarah dan sebagainya disepakati secara bersama. Tapi begitu mata anggaran dalam APB desa dimasukkan dalam aplikasi sistem keuangan desa, itu ditolak. Lalu diminta musyawarah desa lagi. Masyarakat
ya akhirnya menjadi tidak bermartabat, tidak berdaulat. Di satu sisi mereka protes kepada kepala desa, tapi di sisi lain karena mereka menunggu uang, maka mau tidak mau harus mengalah, harus pasrah dengan kondisi semacam itu. Jadi inilah yang saya sebut sebagai money driven government, money driven development, bahwa semuanya ditentukan dengan uang. Bukan, maksud saya, uang bukan sebagai pelayan manusia, tetapi uang menjadi tuan yang diperhalakan oleh manusia. Dan oleh karena itu ini prinsip republik, prinsip yang berdaulat, yang adil dan makmur itu masih jauh dari harapan karena semuanya serba ditentukan oleh uang, dan kemanapun uang pergi itu akan selalu diikuti dengan birokrasi, dengan administrasi, dengan hukum yang tidak memberdayakan, tidak membuat masyarakat, tidak membuat desa itu menjadi lebih bermartabat, lebih berdaulat, tapi semuanya harus tunduk pada perangkat-perangkat yang saya sebut sebagai perangkat dungu, termasuk aplikasi sistem keuangan desa. Dan oleh karena itu, ini menjadi poin penting yang diperjuangkan oleh para kepala desa, aspirasi mereka, tuntutan mereka untuk melakukan revisi undang-undang desa. Itu salah satunya adalah mengambil kembali dana desa itu yang sudah diambil, sudah dirampas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Terima kasih.